Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rancang bangunan jaringan fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Struktur pada fiber optik. Yang pertama ada core atau inti, merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Yang kedua adalah cladding, merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Yang ketiga ada coating, adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Yang keempat ada strange member, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Lalu yang terakhir ada outer jacket atau selongsong kabel, merupakan pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik. Kelebihan fiber optik. Yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Dan yang terakhir, tidak berkarat. Kekurangan fiber optik. Yang pertama, beberapa faktor membatasi efektivitas kabel fiber optik. Selain instalasinya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. Yang kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Yang ketiga, tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Yang keempat, sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Dan yang terakhir, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dan pengaplikasian yang lebih spesifik. Warna-warna fiber optik. Bohkap Mehicuptos. Bohkap Mehicuptos adalah singkatan untuk ke-12 warna yang ada di dalam kabel fiber optik, yaitu biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Material support fiber optik. Bahan fiber optik yang pertama ada joint box. Untuk menghubungkan kabel fiber optik yang berukuran besar, karena kabel yang berukuran kecil akan diurai dan dijadikan satu. Pada gambar di kiri bawah terdapat gambar fiber optik yang memiliki banyak core, dan di sebelahnya adalah fiber optik. Kabel fiber optik ini biasanya digunakan pada rumah atau disebut dengan drop core, lalu dihubungkan pada media, yaitu tiang. Lalu ada FDB atau Fiber Distribution Box. Fungsinya yaitu untuk menyambungkan kabel yang besar atau kecil yang nanti didistribusikan ke rumah-rumah. Lalu ada splitter. Fungsinya yaitu untuk menyebarkan atau membagi sinyal fiber optik dari satu titik ke titik lainnya. Lalu ada patch core, yaitu sebuah kabel yang terdapat konektor di kedua ujung sisinya. Lalu ada adaptor, fungsinya yaitu untuk menghubungkan kabel yang sudah ada konektornya. Dan ada pigtail, adalah kabel yang hanya memiliki satu konektor di ujungnya. Lalu ada open atau close rack server. Fungsinya yaitu untuk menempatkan peralatan seperti optical terminal box maupun sebuah server. Lalu ada optical termination box atau OTB. OTB berfungsi untuk menyediakan koneksi antar kabel optik dan peralatan jaringan optik. Lalu ada roset. Roset berfungsi untuk menyaring dan menstabilkan sinyal jaringan. Optical LAN Terminal atau OLT.
OLT adalah sebuah perangkat aktif yang memiliki harga yang sangat mahal. OLT ini adalah sebagai sumber sinyal cahaya. Lalu ada Optical Network Unit atau ONU. Perangkat aktif karena membutuhkan daya. Fungsinya yaitu untuk mengubah dari kabel fiber optik pada OLT, lalu disambungkan ke ONU yang outputnya adalah kabel RJ45 atau kabelan. Lalu selanjutnya ada Media Converter atau MC. Fungsinya yaitu untuk mengubah sinyal dari kabelan RJ45 atau UTP menjadi kabel fiber optik. Pada media converter terdapat dua jenis, yaitu yang harus menggunakan SFB, lalu jenis yang kedua yaitu langsung dimasukkan konektor. Lalu ada Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Fungsinya yaitu mengukur panjang kabel, yang kedua mengukur end-to-end loss dalam satu span kabel, yang ketiga, mengukur splice loss yang diakibatkan adanya sambungan. Yang keempat, mengukur loss yang diakibatkan pemantulan cahaya adanya konektor. Fusion splicer, alat sambungan fiber optik. Fusion splicer berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan core dari fiber optik. Lalu terdapat OPM atau Optical Power Meter. OPM berfungsi sebagai pengukur besarnya sinyal cahaya. Lalu ada VFL atau Visual Fault Locator. Memiliki bentuk seperti senter, alat ini memunculkan sinar berwarna merah. VFL berfungsi untuk menyempurnakan kabel fiber optik. Lalu ada OFI atau Optical Fiber Identifier. OFI berfungsi untuk mengetahui terdapat atau tidaknya cahaya dalam kabel fiber optik. Selanjutnya ada fiber stripper. Fiber stripper memiliki fungsi untuk mengelupas kabel fiber optik pada bagian sebelum core yaitu cladding. Lalu ada fiber cleaver. Fiber cleaver memiliki fungsi untuk memotong core fiber optik yang sudah dibersihkan oleh stripper. Lalu tisu dan alkohol adalah untuk membersihkan core fiber optik agar lebih bersih. Sekian penjelasan tentang rancang bangun jaringan pada fiber optik. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.